Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia, di mana video ini merupakan salah satu tugas saya dalam mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Khalik SPD MPD. Sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan unsur suprasegmental. Jadi, unsur suprasegmental adalah unsur yang tidak dapat disegmentasikan atau tidak dapat terpisah dari bahasa dan penggunaannya. Adapun macam-macam unsur suprasegmental dibagi menjadi nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi. Nah, hal-hal inilah yang akan kita bahas di dalam video ini. Yang pertama yaitu nada. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Dalam penuturan bahasa Indonesia, tinggi rendahnya nada suara tidak fungsional atau tidak membedakan makna. Ketika penutur mengucapkan "aku membaca buku" dengan nada tinggi, sedang, atau rendah, maknanya sama saja. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pembedaan makna, nada dalam bahasa Indonesia tidak fonemis. Walaupun demikian, ketidakfonemisan ini tidak berarti nada tidak ada dalam bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi diucapkan. Semakin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara ke paru-paru, semakin tinggi pula nada bunyi tersebut. Begitu juga posisi pita suara. Pita suara yang bergetar lebih cepat akan menentukan tinggi nada suara ketika berfonasi. Lanjut, yang kedua, tekanan. Tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berfungsi membedakan maksud dalam tataran kalimat atau sintaksis, tetapi tidak berfungsi membedakan makna dalam tataran kata atau leksis. Kata memberi ketika diucapkan dengan tekanan pada suku kata pertama, yaitu mem, bermakna sama dengan ketika diucapkan dengan tekanan pada suku kata kedua, yaitu be, atau ketiga, yaitu ri. Pembahasan selanjutnya yaitu durasi. Durasi adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen. Durasi atau panjang pendek ucapan dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kalimat. Dalam tutur segmen-segmen dalam kata tinggi, yaitu ting dan gi, masing-masingnya dapat diucapkan dalam waktu yang sama. Tetapi dapat terjadi bahwa seorang pembicara dapat mengucapkan segmen ting lebih lama dari segmen gi atau sebaliknya. Misalnya, tinggi sekali atau tinggi sekali. Dalam hal yang pertama, i dari segmen ting diucapkan lebih lama. Sedangkan dalam hal yang kedua, i dari segmen gi diucapkan lebih lama. Selanjutnya yaitu jeda. Jeda di antara dua bentuk linguistik yang lebih tinggi tatarannya, lebih lama kesenyapannya bila dibandingkan dengan yang lebih rendah tatarannya. Jeda antar kalimat lebih lama dibanding dengan jeda antar frase. Jeda antar frase lebih lama dibanding dengan jeda antar kata. Begitu juga seterusnya. Jeda disebut juga kesenyapan akhir atau kesenyapan final.
Kesenyapan ini biasanya dilambangkan dengan tanda titik atau titik koma bila suaranya rendah. Kemudian akan dilambangkan dengan tanda tanya jika intonasi merendah, dan akan dilambangkan dengan tanda seru jika intonasinya lebih keras kedengaran dengan suara yang menurun. Selanjutnya yaitu intonasi. Intonasi adalah kerjasama antara nada, tekanan, durasi, dan perhentian-perhentian yang menyertai suatu tutur, dari awal hingga ke perhentian terakhir. Intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam membedakan makna suatu kalimat. Bahkan, dengan dasar kajian pola-pola intonasi ini, kalimat bahasa Indonesia dibedakan menjadi kalimat berita atau deklaratif, kalimat tanya atau interrogatif, dan kalimat perintah atau imperatif. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para penontonnya. Terakhir, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.